Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita bahas tema firman Allah menjadi manusia, Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa maksudnya firman Allah menjadi manusia? Yohanes 1 ayat 1 dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dikatakan di situ firman itu telah menjadi manusia, atau firman itu telah menjadi daging. Inilah yang disebut dengan inkarnasi. Dalam Kristen ada yang disebut dengan inkarnasi. Apa itu inkarnasi? Inkarnasi adalah kelahiran makhluk yang merupakan manifestasi dari Tuhan. Jadi mungkin kita pernah mendengar reinkarnasi. Reinkarnasi adalah kelahiran yang berulang-ulang. Tapi inkarnasi adalah kelahiran makhluk yang merupakan manifestasi dari Tuhan. Tidak sama dengan reinkarnasi. Jadi di dalam kekristenan tidak mengenal reinkarnasi, tetapi inkarnasi, yaitu firman Allah menjadi manusia. Itulah inkarnasi. Nah, di mana setiap tahun kita merayakan Natal, maka lewat Natal itu kita mengingat kembali bahwa bagaimana peristiwa inkarnasi Allah ini menjadi manusia. Itu yang setiap tahun kita rayakan. Lalu, mengapa firman Allah menjadi manusia? Itu menjadi pertanyaan. Bapak Ibu, di dalam diri Allah ada dua sifat yang seolah-olah bertolak belakang, tapi tidak terpisahkan. Sifat adil dan kasih. Sifat keadilan dari Allah menginginkan setiap dosa, sekecil apapun dosa itu harus berubah. Itu adalah keadilan Allah. Dan sifat kasih, ya, sebesar apapun dosa manusia, sebesar gunung sekalipun, seluas lautan sekalipun, dosa manusia itu harus diampuni. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Kata firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Sebab Allah adalah kasih. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun dosa kita, semerah apapun dosa kita, tetap diampuni oleh Tuhan. Yang penting kita mau mengaku kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan. Lalu memang Allah berkehendak menyatakan dirinya karena kasihnya kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan seperti itu. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah ada di pangkuan Bapa. Dialah yang mengatakan. Ketika Yesus datang ke dunia ini, apa yang Tuhan Yesus kerjakan, apa yang Tuhan Yesus ucapkan, apa yang Tuhan Yesus lakukan, semuanya itu dia lakukan berasal ataupun atas kehendak Bapa. Yesus melakukannya bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi atas kehendak Bapa. Yohanes 14 ayat 10 dikatakan demikian. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, ketika Yesus mengerjakan apa yang ada
yang pernah kita lihat di muka bumi ini, dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati, dia mencelikan orang yang buta. Segala mujizat yang dilakukan itu, bahkan apapun yang tersirat itu, yang tidak tertulis di Alkitab itu, yang Tuhan kerjakan itu, semuanya itu atas kehendak Bapa. Lalu yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa firman Allah menjadi manusia adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Yaitu untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, yaitu kematian kekal. Tuhan tidak menginginkan kematian manusia. Manusia itu semuanya sudah jatuh dalam dosa, dan kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itulah Allah menyatakan dirinya melakukan kehendak Bapa untuk menyelamatkan manusia itu dari kematian kekal, yaitu dosa. Supaya apa? Supaya manusia itu dipulihkan kembali menurut gambar dan rupa Allah. Nah, mengapa manusia harus diselamatkan? Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, Bapak. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya juru selamat untuk menyelamatkan kita. Dan di Lukas 2 ayat 11 dikatakan demikian oleh firman Tuhan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus Tuhan kita di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita di kota Daud. Yesus itulah yang menjadi juru selamat. Yesus itulah yang akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Dosa yang sebesar apapun, ketika kita mengaku kepada Yesus dan minta ampun kepadanya, maka kita diselamatkan, kita disucikan, kita dimurnikan, dan kita dikembalikan kepada gambar Allah dan rupa Allah yang sempurna. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan tidak ada di luar daripada Yesus, karena hanya Yesus itulah keselamatan. Dialah juru selamat manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, perbuatan baik kita itu tidak menyelamatkan. Bahkan apapun yang kita kerjakan, kalau tanpa iman itu tidak menyelamatkan. Hanya iman di dalam Yesuslah yang menyelamatkan kita dari dosa kita. Yang ketiga, saudaraku yang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah mengapa firman Allah menjadi manusia adalah untuk memberi teladan kepada manusia. Teladan seperti apa? Teladan cara hidup itu saling mengasihi. Di dalam Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita baca di Alkitab, judul perikopnya ini adalah bagaimana Yesus yang sebagai Tuhan, Dia datang ke dunia ini merendahkan diri, bahkan Dia mencuci kaki murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya dan membersihkan. Itu artinya Dia memberi teladan kepada kita betapa besar pun kesalahan orang kepada kita.
betapa besar pun eh, orang berbuat jahat kepada kita, kita harus tetap mengasihinya. Ya. Lalu yang kedua, menuntun manusia kepada kehendak Allah, yaitu kehidupan kita. Tuhan hendak menuntun kita kepada kehendak Allah, yaitu kehidupan kita. Karena Tuhan menciptakan manusia itu bukan untuk binasa, tetapi Tuhan menciptakan manusia itu untuk hidup abadi, hidup mulia. Dikatakan seperti ini dalam firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, menjadi menurut gambar dan rupa Allah. Itu tujuan akhir kita, menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang menjadi tujuan akhir kekristenan. Oleh sebab itu, kalau kita baca, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita berkata bahwa kita hidup di dalam Tuhan, maka kita harus hidup seperti Kristus hidup. Hidup mengampuni, hidup mengasihi, merendahkan hati, tidak ada kesombongan, dan semuanya bersumber daripada Bapa. Kita tidak melakukan kehendak kita sendiri, tetapi kita melakukan kehendak Bapa. Jadi 3 hal ini, saudaraku, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa firman Allah menjadi manusia? Yang pertama tadi adalah untuk menyatakan kasih Allah. Yang kedua adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Dan yang ketiga adalah untuk memberi teladan kepada manusia. Amin. Tuhan Yesus. Salam.